Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heni Araga SPMP, dosen tetap pada Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Persatuan Buruh 1945 NTT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Nutrisi Tanaman yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Program Studi Agroteknologi semester 4 dengan kode mata kuliah AUGC 2328. Pada mata kuliah Nutrisi Tanaman ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang mencoba untuk berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKPTT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Nutrisi Tanaman memiliki bobot sebesar 3 SKS selama satu semester dengan total 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan untuk proses pembelajaran di kelas maupun studi kasus di lapangan, satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester dengan bobot penilaian 20% untuk kehadiran, 40% tugas individu, 20% ujian tengah semester, dan 20% ujian akhir semester. Mata kuliah Nutrisi Tanaman ini membahas konsep dasar dan lanjutan mengenai unsur hara esensial tanaman, mekanisme penyerapan dan translokasi hara, interaksi unsur hara dalam tanah dan tanaman, peranan bahan organik, prinsip pemupukan, analisis tanah dan jaringan tanaman, serta teknologi pemupukan berkelanjutan untuk mendukung sistem pertanian yang produktif dan ramah lingkungan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan unsur hara esensial tanaman, mampu memahami mekanisme penyerapan dan transportasi hara, interaksi unsur hara dalam tanah dan tanaman, serta mampu menjelaskan peranan bahan organik, prinsip pemupukan, analisis tanah dan jaringan tanaman, serta menerapkan teknologi pemupukan berkelanjutan untuk mendukung sistem pertanian yang produktif dan ramah lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan yaitu mampu memahami konsep keseluruhan dan nutrisi tanaman, mampu menganalisis permasalahan tanaman dan memberikan rekomendasi pemupukan, mampu menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dalam manajemen hara, serta mampu bekerja sama dan mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Nutrisi Tanaman untuk mahasiswa S1 Program Studi Agroteknologi pada Universitas Persatuan Buruh 1945 NTT. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Nutrisi Tanaman. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pertemuan 9 tentang mekanisme, Ibu ingin mengulangi dulu, refresh pertemuan kali lalu, pertemuan 7 sebelum minggu lalu UTS, ya. Pertemuan ke-7 itu kita mau tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, Budi silakan. Menjelaskan tentang sekarang ini yang berarti usaha itu dibutuhkan dalam. Oke, good. Ada yang tahu
yang termasuk unsur mikro itu apa saja? Ayo. Ya, silakan. Contoh besi, seng, mangan, baron, tembaga, molybdenum, dan plaur. Oke. Baik. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan 9 tentang apa anak-anak? Manajemen pengelolaan. Oke, ini adalah LPS kita. Nah, di dalam pertemuan 9 ini capaian pembelajaran yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep dasar bentuk serapan hara. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan mekanisme perpindahan menuju permukaan. Dan yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi efisiensi penyelamatan. Ya. Nah, tanaman memerlukan usaha untuk menjalankan semua proses aktivitasnya, mulai dari bertumbuh sampai dengan segala yang ada di dalam tubuh tanaman. Ada pembentukan protein, fotosintesis, respirasi, dan sebagai pembentukan ATP. Nah, bagian tanaman yang paling menentukan, yang paling penting di dalam bertanggung jawab di dalam penyerapan segalanya, baik nutrisi maupun air, apa? Akar. Yes, akar, betul sekali. Nah, secara umum ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan di dalam proses penyerapan ini, yaitu bagaimana pergerakan unsur-unsur itu bisa menuju ke permukaan akar. Dan yang kedua, bagaimana penyerapan ion itu bisa melewati membran plasma. Dan yang ketiga, transportasi ion menuju pembuluh. Pembuluh dalam hal ini silem. Dan selanjutnya akan didistribusikan ke semua bagian tubuh tanaman. Nah, tanaman dia hanya mampu menyerap itu unsur yang dalam bentuk terlarut. Contoh, untuk nitrogen bisa diserap tanaman itu dalam bentuk ada 2, yaitu nitrat atau yang disebut dengan NO3 dan amonium NH14 ya. Dan fosfor diambil tanaman itu dalam bentuk ada 2, H2PO4 dan HP42-. Sedangkan kalau kalsium diambil dalam bentuk gas. Nah, 3 unsur ini menjadi unsur yang paling besar ya di dalam nutrisi bagi tanaman. Nah, di dalam mekanisme jerapan ini ada 3. Yang pertama itu adalah apa? Yaitu bahwa perpindahan dari urea bersama aliran air menuju akar. Akibat adanya proses yang disebut dengan transpirasi tanaman. Dan yang kedua adalah difusi. Difusi adalah perpindahan ion dari tempat atau daerah yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi. Ya, itu disebut difusi. Dan yang ketiga adalah intersepsi akar, yaitu ketika akar yang tumbuh bersentuhan langsung dengan partikel tanah yang mengandung nutrisi, sehingga disitulah yang disebut dengan intersepsi. Nah, sekarang waktu kita untuk berdiskusi. Ada kasus petani di Kabupaten Kupang menanam jagung pada lahan insektisol, lahan yang biasanya umum dipakai untuk pertanian, dengan karakteristik pH tanahnya 5,1 di sini, curah hujannya rendah karena pas musim panas ya. Lalu kelembabannya rendah, tekstur tanah lempung berpasir, kandungan bahan organiknya 1,3%, P tersedianya tinggi, fosfor ya, N tersedianya sedang, dan N tersedianya juga malah rendah. Nah, petani ini memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan jagung, yaitu urea 300, SP36-nya 250 dan KCl-nya 100. Pemupukan itu dilakukan 1 kali saat
bersamaan saat setelah tanam dipupuk. Nah, setelah tanaman berumur 3 bulan, muncul gejala-gejala yang ada di papan ini. Pertumbuhan lambat, daun menguning, warna daun yang tua itu perlahan menjadi ungu, kemerahan, perlahan lebih pendek, dan hasil analisis jaringan menunjukkan bahwa ternyata kadar fosfor di dalam jaringan tanaman saat dianalisa itu benar. Padahal kalau kita lihat tadi di awal, kandungan P tersedia sebelum penanaman itu tinggi, ya kan? Tapi setelah dianalisa tanamannya, ternyata dia malah kandungannya rendah, sehingga petani akhirnya berpikir bahwa jangan sampai pupuk yang dikasih, pupuk SP36-nya kan kualitasnya di bawah atau rendah, karena kelihatan bahwa ada permasalahan dari P itu tadi, kandungan saat dianalisis kandungan dalam jaringan tanaman rendah. Karena apa? Karena tanaman mengalami defisiensi atau kekurangan fosfor tadi, sehingga petani beranggapan bahwa pupuk SP36 yang dikasih kualitasnya rendah. Nah, kalian sebagai mahasiswa mata kuliah ini nutrisi tanaman, Anda diminta untuk menganalisis apa sih penyebab yang menjadi permasalahan sehingga kejadian itu bisa terjadi, dengan berasumsi pada konsep mekanisme seperti yang tadi kita sudah bahas ini. Nah, untuk menjawab permasalahan itu ada Ibu kasih 2 panduan pertanyaan untuk kelompok kalian selanjutnya berdiskusi. Yang pertama, untuk kelompok 1, menjelaskan bagaimana mekanisme perpindahan unsur hara dari tanah menuju akar yang mempengaruhi serapan fosfor dalam hal tadi kasus petani di Kabupaten Kupang itu. Dan yang kedua, kelompok 2, mengapa tanaman tetap mengalami defisiensi atau kekurangan pupuk fosfor, sedangkan hasil analisis tanah di awal sebelum penanaman kandungan fosfornya tinggi. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Silakan adik-adik semua, teman-teman berdiskusi di dalam kelompoknya, kelompok 1 dan 2, untuk waktu 20 menit ke depan. Dan setelah itu kita akan kembali berdiskusi, masing-masing kelompok mengemukakan pandangan pendapatnya sesuai dengan mekanisme konsep jelapan hara. Silakan. Oke, sambil kalian berdiskusi, silakan masing-masing anggota mengeluarkan pandangannya, pendapatnya, lalu dituliskan dalam satu konsep, dan kemudian setelah ini kita akan sama-sama masing-masing kelompok mengembangkan pandangannya, ya. Oke,
sudah 20 menit. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya, dimulai dari kelompok 1 yang akan menjelaskan bagaimana mekanisme perpindahan suara dari tanah menuju akar yang paling berpengaruh terhadap jeratan fosfor di dalam kasus petani jagung di Kabupaten Kupang. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjawab. Mungkin bisa sambil berdiri. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjawab tentang soalnya yang jelaskan mekanisme perpindahan unsur hara dari tanah menuju akar yang paling berpengaruh terhadap serapan fosfor pada kasus ini. Saya menjawab, fosfor terutama bergerak menuju akar melalui mekanisme difusi, bukan aliran massa. Ketika akar menyerap ion fosfat atau H2PO4-, konsentrasi fosfat di sekitar permukaan akar menurun sehingga terbentuk gradien konsentrasi. Ion fosfat dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi kemudian tergerak menuju akar melalui difusi. Karena mobilitas fosfor di tanah sangat rendah, keberhasilan serapannya sangat bergantung pada kelembapan tanah, jarak antara akar dan sumber fosfor. Yang ketiga, tekstur tanah. Yang keempat, kemampuan akar mengeksplorasi tanah. Sekian jawabannya, terima kasih. Oke, duduk silakan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang kelihatan berapa memaparkan hasil diskusinya. Next, kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan menjawab, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa tanaman tetap mengalami defisiensi fosfor meskipun hasil analisis tanah itu menunjukkan kandungan P-nya itu tersedia tinggi. Nah, ada 5 alasan yang kami ambil di sini, yaitu yang pertama, ini secara umum, yaitu yang pertama, ketersediaan fosfor di dalam tanah itu tidak selalu sama. Dia berbeda dengan benar-benar yang diserap fosfor itu sangat berbeda-beda dari fosfor-fosfor yang lain. Yang berikut adalah 5 alasan yang kami ambil, yaitu yang dapat menyebabkan ketersediaan fosfor walaupun tinggi. Itu ada 5, yaitu yang pertama, tanah sangat kering sehingga difusi fosfor berlangsung sangat lambat. Yang kedua, pH tanah itu 5,1 meningkatkan peluang fosfor terikat oleh besi atau Fe dan aluminium. Yang ketiga, akarnya pendek, hanya mengeksplorasi volume tanah yang terbatas. Yang keempat, pupuk disebar di permukaan sehingga sebagian besar fosfor terdapat berada jauh dari zona akar. Yang terakhir, bahan organik rendah dapat menyebabkan aktivitas mikroba dan dinamika fosfor kurang baik. Demikian jawaban kami. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk hasil kelompok 2. Siapa yang anak hasil diskusinya, dan selanjutnya silakan kembali duduk seperti semula, dirapikan dengan tidak tanpa suara untuk kembali duduk lagi dan ke depan untuk kita menyimpulkan hasil pemaparan kalian tadi terkait dengan studi kasus petani jagung di Kabupaten Kupang, ya. Petani jagung di Kabupaten Kupang yang memupuk dengan 3 unsur tadi, ya, N, P, dan K, yaitu kata tadi. Namun ternyata yang menjadi masalah penyebab hasilnya kondisi tadi itu adalah P yang P tersedianya rendah dong, tadi itu sedikit walaupun hasil analisa tanahnya P-nya tinggi, ya. Nah, dari kasus ini, dari pemaparan kalian, itu bisa menyimpulkan bahwa ternyata ketersediaan fosfor di tanah ini tidak selalu sama dengan fosfor yang benar-benar bisa diserap oleh tanaman, diambil oleh tanaman. Jadi dalam kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemupukan tidak ditentukan oleh jumlah pupuk yang diberikan, seberapa banyak
tapi juga oleh mekanisme sesuai topik kita ini, mekanisme apa? Kondisi tanahnya, kondisi akar serta bagaimana proses fisiologisnya. Ya, jadi pupuk kita kasih banyak, tetapi kalau tidak sesuai dengan kondisi, contoh ya, pupuk P ini termasuk pupuk yang tidak mobile ya. Artinya bahwa dia dalam tanah tersedia dalam jumlah banyak, namun seperti kasus ini hanya bisa diambil sedikit oleh tanaman. Dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh kalian tadi, kalian sudah memahami dengan baik. Jadi kandungan fosfor yang tinggi ini tidak menjamin tanaman memperoleh fosfor secara optimal. Karena fosfor ini ternyata yang dalam prosesnya yang terjadi di sana adalah difusi. Tadi difusi itu adalah apa tadi? Adalah difusi itu dia ada perpindahan itu dari konsentrasi yang tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Dan juga selain proses difusi terlambat tadi, sistem perakarannya tidak mampu mengeksplorasi tanah secara maksimal. Nah, fosfor ini keberhasilannya sangat bergantung kepada tadi kelembaban tanah, cara akar, dan juga sumber fosfor, tekstur tanah, dan kemampuan akan mengeksplorasi tanah. P ini dia tidak banyak di dalam tanah, tapi di dalam jumlah yang besar, tapi dia dalam kondisi dekat, sehingga nah ada rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk kasus petani tadi. Yang pertama, menempatkan pupuk fosfat dekat zona perakaran. Ya, pupuk di dekat zona sehingga mudah diambil. Jadi dikasih itu tadi kan dia ditabur ya, tadi petaninya dia kan nabur di atas, tapi lebih bagus itu dengan cara dibikin lawikan lalu ditabur, sehingga dia lebih dekat ke zona akar, karena awal tanaman itu kan akarnya masih pendek, gitu ya. Dan selanjutnya meningkatkan kandungan bahan organik melalui pemberian kompos dan sebagainya, pupuk organik. Kenapa? Kan di dalam pupuk organik, kompos dan sebagainya mengandung apa yang namanya mikroorganisme, sehingga semakin banyak mikroorganisme dalam tanah maka dia akan giat dan mulai mengaktifkan sehingga melepaskan ikatan P di dalam tanah, sehingga dari tadi dia di dalam banyak tapi dalam bentuk tidak tersedia menjadi tersedia, sehingga bisa diambil oleh tanaman, gitu ya. Sehingga penting sekali di dalam budidaya tanaman kita menggunakan bahan organik di dalam di tanah, di lahan tempat kita mau membudidayakan tanaman ya. Dan yang ketiga, memperhatikan waktu pemupukan yang tepat. Tadi petani itu dia memupuk satu kali saat tanam awal. Jadi dia tanam langsung dia pupuk. Nah itu tanaman masih sangat mudah, ya kan? Dia masih kecil. Contoh kalian saja kalau baby makan, kita kasih langsung full, tidak mungkin bisa diambil semua makan. Kalau anak bayi kemampuan makannya cuma segini, kita kasih satu piring, dia tidak mampu memakannya semua. Ini harus. Nah, kita tahu kalau sifat N lagi nitrogen itu dia mobile kendalikan dari pupuk P, sehingga dia mudah hilang, mudah tercuci, mudah menguap, sehingga ada saran bahwa kita kasih dia di 2 kali di saat tanaman aktif bertumbuh dan menjelang masa penggunaan, supaya apa? Diambil efektif dan efisien, tidak dibuang-buang, begitu ya. Dan juga ada ini bisa kita tambahkan inokulan mikorrhiza untuk apa? Supaya memperluas dari jelajah akar sehingga kemampuan mengambil nutrisi itu lebih banyak ya. Dan menjaga kelembaban, bisa juga kita menjaga kelembaban tanah sehingga tidak tertarik kondisi kekeringan menghambatkan selembab. Dengan mungkin dalam budidaya kita bisa tambahkan mulsa ya anak-anak. Jadi
waktu pembukaan itu juga penting. Jangan kita kasih di awal itu. Kita lihat ada 2 tahapan itu. Saat aktif bertumbuh dan saat menjelang pembungaan. Karena di fase itu tanaman membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Oke, sekian untuk pertemuan kita di pertemuan 9 hari ini. Dan Ibu berharap kalian jaga kesehatan supaya kita bisa semangat lagi untuk kuliah di pertemuan 10 di minggu yang akan datang. Dan Ibu berharap semua tidak ada yang tidak masuk ya. Oke, class, thank you for today. Selamat siang semuanya. Siang.